Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita mau ngebahas masih pada seri hosting, belajar hosting. Kita mau belajar tentang GitHub dan GitLab page. GitLab page. Oke, sebelumnya buat teman-teman di sini udah pada familiar belum sama yang namanya GitHub sama GitLab? Kalau misalkan belum, mungkin kita bahas singgung sedikit. Kalau di sini kan di deskripsinya yang saya sertakan di presentasikan, GitHub dan GitLab adalah platform pengelolaan repositori source code yang populer digunakan oleh pengembang perangkat lunak dan tim pengembang untuk mengelola proyek kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Meskipun keduanya memiliki tujuan serupa, yaitu menyediakan layanan hosting untuk repositori Git dan beberapa perbedaan antara keduanya. Teman-teman ada yang tahu nggak selain GitHub sama GitLab itu ada apa lagi yang populer? Terusnya ada satu lagi nih yang populer, yang termasuk dia awal-awal muncul lah. Kalau sekarang udah banyak banget produk serupa gitu. Kalau ada yang pernah dengar Bitbucket itu serupa sama GitHub sama GitLab. Nah, jadi kalau kita singgung sedikit ya, kayaknya teman-teman belum pada familiar. Jadi kalau dari deskripsi itu, di sini kan dijelaskan ya, kalau si GitHub sama GitLab ini, di sini, dia menyediakan layanan untuk repositori source code. Artinya gimana? Nah, artinya GitHub dan GitLab ini sebetulnya mereka itu sama-sama adalah merupakan teknologi yang sama. Teknologi yang sama untuk tempat penyimpanan atau tempat versioning control source code, tapi brandnya beda. Nah, kayak yang saya tadi bilang kan ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket. Kalau yang paling terkenal jelas lah GitHub ya. Nah, itu Gitkraken baru dengar saya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan GitHub itu dulu itu dia banyak digunakan ya karena memang paling populer GitHub. Cuman dulu itu GitHub itu boleh, kalau misalkan kita pakai yang free, itu cuman boleh memiliki 2 repository yang private sifatnya. Nah, kalau GitLab sama Bitbucket itu yang private-nya itu banyak banget gitu, bisa banyak gitu. Nah, kalau GitHub itu cuma 2 dulu. Jadi kalau misalkan kita mau punya repository yang banyak, kalau misalkan kita ngerjain project-project yang bukan untuk di open source kan itu, kalau pakai GitHub, kalau nggak yang premium itu terbatas banget gitu. Makanya orang-orang dulu pada senang pakai GitLab sama Bitbucket. Nah, tetapi setelah GitHub diakuisisi oleh siapa? Ayo, tahu nggak? GitHub itu diakuisisi sama Microsoft. Yang waktu itu sempat jadi isu menarik di kalangan developer karena ya Microsoft udah raksasa besar, terus dia ngumpulin source, punya repo gitu kan, punya hosting untuk nyimpen source code nih. Microsoft mau ngapain gitu kan? Apakah mau menjual source code kita atau mau dijadikan produk sama mereka dari source code kita? Nggak gitu juga ya. Nah, tapi dulu di kalangan developer Indonesia tuh pada isunya booming tuh kayak gitu. Wah, jangan pakai GitHub, nanti source code kita diambil sama Microsoft. Nggak juga lah. Karena ya jelas pasti Microsoft punya programmer lebih keren daripada kebanyakan gitu kan. Nah, namanya aja perusahaan teknologi, salah satu perusahaan teknologi besar gitu. Masa dia membangun aplikasi dari source code orang gitu kan. Bukan nggak mungkin juga gitu. Tapi saya rasa kalau misalkan perusahaan sudah besar kayak gitu, mereka kalau mau ngambil source code itu ngapain ngambil gitu, lebih baik diakuisisi aja sekalian, kan punya duit kok. Nah, oke. Selanjutnya kita mulai. Kita lanjut, sorry. Nah, ini ini adalah contoh GitHub page yang udah saya buat tadi pagi.
Jadi teman-teman di sini bisa punya repo, bukan punya repo ya, lebih tepatnya bisa punya static website secara gratis dengan menghosting di GitHub dengan alamat yang kayak gini nih. Jadi ini username-nya lalu .github.io. Ini kalau GitHub. Nah, kalau GitLab itu dia username .gitlab.io/portfolio. Nah, ini yang udah saya buat nih. Nah, karena kita mau praktek ini, sekarang kita hapus dulu nih punya saya. Kita hapus dulu ya. Nah, kita mau bikin dari awal. Oke. Nah, ini kalau misalkan harusnya kalau sekarang saya kunjungin alamat saya tadi, udah nggak bisa, udah 404, karena udah saya hapus repositorinya. Oke, selanjutnya kita push yang di GitLab. Profile portfolio. Saya download, saya hapus dulu. Setting, general. Oke. Sekarang harusnya kalau saya buka ini saya, alamat yang tadi, itu udah nggak bisa, harusnya 404 juga. Nah, oke. Dia nggak mau ya. Ini udah bersih nih. Nah, sekarang saya mau hapus config git saya dulu yang ada di lokal. Ini saya nunjukin yang tadi karena biar teman-teman tahu, oh hasilnya kayak gitu ya. Jadi nanti kita tahu dulu hasilnya akan seperti itu. Nah, nanti baru kita bahas gimana caranya untuk bikin seperti itu. Oke, sambil saya hapus reponya config git saya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh di kolom komen, di komen. Oke, saya baca ya chatnya, saya udah selesai. Mulai basicnya sampai semisal buat folder menghubungkan git-nya ke editor. Oke, kita bahas ya pelan-pelan di sini. Sebelumnya yang jelas teman-teman itu harus punya akun dari GitHub atau GitLab dulu. Kalau saya sarankan mungkin kalau sekarang teman-teman boleh pakai GitHub aja gitu.
pakai GitHub dulu karena ini familiar. Kalau misalkan teman-teman nanti ada kendala juga, mungkin kalau googling nyarinya lebih cepat ketemu kalau di GitHub. Nah, langkah pertama sekarang saya mau kasih lihat saya udah punya project. Di sini karena untuk mempersingkat waktu kita pakai template ya. Kita pakai template yang sudah saya sesuaikan dengan profil saya sedikit. Nah, itu nanti coba kita bikin repo di GitHub, terus kita hubungkan ke lokal kita. Baru nanti kita ini text editor saya kelihatan nggak ya? Apa masih browser saya yang terlihat? Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya punya dua project. Yang satu saya kasih nama portofolio GitHub, ini bakal kita upload ke GitHub. Yang kedua nanti portofolio GitLab yang nanti akan kita upload di GitLab. Sekarang kita mulai dulu dari yang GitHub. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini langkah pertama adalah kita buat dulu repositorinya. Kita buat dulu repositorinya, tapi ada ketentuan yang harus kita turutin kalau misalkan kita mau bikin GitHub page, yaitu dengan cara pemberian nama repositori itu harus sesuai dengan ini, username.github.io. Nah, sekarang kita balik lagi ke browser. Nah, sekarang kita bikin ya. Ini kita klik new. Nah, kita bikin, sesuaiin. Nah, karena di sini nama username saya ini encrypting, berarti saya harus tulisnya encrypting.github.io. Seperti ini. Nah, biarin dia sambil ngecek availability. Ini kayaknya koneksi saya agak rada-rada. Nah, pastikan di sini teman-teman memilih ininya yang public ya. Teman-teman pilih yang public di sini. Nah, terus deskripsi misalkan di sini personal. Ini opsional, boleh diisi atau enggak, cuman di sini kita isi aja. Portfolio. Nah, di situ. Nah, kalau misalkan udah, nih kita coba aja ya. Dia nunggunya lama, kita langsung create repository. Dulu, kok lama. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau bikin harus sampai ini. Sampai hijau gini, sampai ada notif is available. Nah, ini udah kita isi, deskripsi opsional kita isi, terus ininya pastikan radio buttonnya ada di public, karena nanti websitenya itu kan halamannya itu kan akan kita publikkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman pilih private. Kalau pilih private nanti nggak bisa kebuka. Nah, langsung create repository. Nah, kalau udah begini berarti udah sukses nih teman-teman. Sudah punya repository baru di GitHub. Nah, langkah selanjutnya sebetulnya kita tinggal ngikutin ini. Nah, di PowerPoint saya juga sudah saya sertakan komen ininya. Instruksi-instruksinya. Yang pertama kita harus pastikan dulu kalau kita ada di folder atau repository project kita. Ya. Nah, selanjutnya kita remote atau kita masukkan alamat. Nah, ini nanti saya kasih tahu cara ngelihatnya di mana. Nah, lalu instruksi selanjutnya. Oke, langsung aja kita praktek. Nah, saya pakai langsung dari Visual Code aja ya. Nah, hal pertama, ini kan kalau dari Visual Code, kalau kita buka terminal kan dia langsung ada di repository lokal project saya nih. Nah, hal pertama adalah kita inisiasi dulu nih git-nya, git init ini.
Nah, dia akan membuat satu folder hidden. Kalau di sini nggak bakal kelihatan. Itu namanya .git. Nah, dari mana cara ngelihatnya? Kalau teman-teman mau ngelihat, kalau pakai terminal itu bisa ls -a. Nah, dia bakal kelihatan nih, ada folder namanya .git. Nah, kalau misalkan nggak pakai ls -a, ls doang, nggak muncul dia. Jadi, kalau yang depannya dot atau titik itu dia hidden. Ya. Nah, selanjutnya kita add remote-nya. Kita copy aja nih yang ada di sini. Ini kita copy. Nah, lalu kita paste di sini. Enter. Nah, udah. Ini di project saya ini hanya codingan HTML biasa ya, teman-teman. Jadi nggak pakai React atau apa, hanya HTML, CSS pure gitu, nggak ada lain-lain gitu. Ya JavaScript mungkin ada JavaScript dikit-dikit lah. Tapi bukan JavaScript yang delimet kayak React atau macam-macamnya. Nah, selanjutnya kita mau ngasih tahu si GitHub ini kalau kita itu mau menambahkan file. Caranya gimana? Git add dot. Nah, kita enter. Nah, dia akan otomatis ngelisting nih. Ada apa aja. Nah, kalau misalkan udah di-add, kita bisa commit. Commit ini untuk menandai ya. Kan teman-teman kalau bikin project itu kan nanti suka ada perubahan atau mau nge-save dulu atau mau apa. Nah, itu untuk nandain, namanya di commit. Caranya tinggal ketik git commit min m. Nah, kutip-kutip kita isi nih commitnya apa. Ini biasanya buat nandain kalau teman-teman nanti kolaborasi sama tim, itu biasanya kalau komitnya itu nggak spesifik, ngasih tahu habis ngerjain apa atau nge-upload apa, itu biasanya ya ada pergesekan dikit lah karena nggak jelas nih habis ngapain gitu kan. Nah, di sini karena hanya untuk contoh, saya buat aja misalkan di sini first commit. Enter. Nah, kan dia langsung ngelisting kan. Di listing yang udah di-add tadi. Jadi ketika di-add udah di listing, nah sekarang yang masuk ke dalam git commit min m itu di commitan yang pertama itu apa? Oh, ini semua nih masuk nih. Sampai ke dalam folder asset, ke dalam folder form itu masuk. Nah, selanjutnya kita bisa nge-branch. Nah, branch ini kan kalau teman-teman, bentar. Saya kasih lihat ya. Kalau teman-teman ke halaman GitHub teman-teman, itu nanti di sini ada namanya branch. Branch itu cabang. Nah, istilah dalam development itu ada namanya staging atau versioning. Jadi untuk project yang sudah publish sama yang belum atau yang masih development tuh biasanya branch-nya itu dipisahin. Jadi satu repo itu bisa punya beberapa versi repo. Satu repo bisa punya beberapa versi, berkata layer-layer tersendiri. Oh, ini layer development, oh ini layer ini, oh ini layer ini, oh ini layer ini. Nah, nanti tinggal digabungin. Teman-teman bisa ngegabungin nanti dari masing-masing layer itu dijadiin satu yang sudah stabil atau yang sudah layak untuk production. Nah, itu biasanya harusnya itu tim leadernya atau project manajernya yang ngecek. Oh, ini udah layak nih, udah nggak ada bug, naikin. Oh, ini udah layak nih, nggak ada bug, naikin, gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih. Git branch min m gede. Nah, di sini kalau di GitHub itu kita pakainya master. Nah, setelah kita sudah add branch-nya, sekarang kita tinggal push. Git push min u. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan, min u ini harus ada tambahnya, alamat. Alamat itu maksudnya yang di sini. Git, kita kan tadi menginisiasi git remote add origin. Nah, berarti di sini kita tulis origin. Karena bisa multiple URL ya, kalau di Git itu. Origin, nah lalu nama branch-nya. Kita kasih nama master. Nah, sini kan. Jadi git push min u, lalu perhatikan URL-nya kemana.
Kita kasih nama URL-nya origin, lalu nama branch-nya master. Nah, sekarang kita enter aja. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, udah selesai. Ini udah selesai naik nih. Ini udah selesai naik ke GitHub. Kita cek ya. Ini kalau kita refresh, harusnya halamannya udah nggak gini lagi. Dia udah naik nih. Udah naik. Jadi ini sudah sinkron dengan apa yang ada di lokal kita. Otomatis sinkron. Nah, kalau GitHub itu gampang untuk bikin page. Setelah kita udah punya repo dengan nama yang sudah disesuaikan ini, kita bisa tinggal langsung buka aja. Kita bisa langsung tinggal buka nih. Encrypting. .github.io. Nah, jadi deh. Kita udah punya GitHub page. Satu halaman GitHub page. Nah, ini udah sesuai nih. Ini udah sesuai dengan apa yang ada di lokal kita. Atau kita mau cek deh, misalkan sebenarnya yang di lokal kita tuh bentukannya kayak gimana sih? Nah, ini adalah folder lokal saya nih. Tadi. Nih, di dalamnya kan ada portofolio GitHub, ada folder GitLab. Nah, ini yang tadi yang barusan kita upload nih yang ini. Sekarang saya mau cek nih, saya buka nih ya. Nah, ini sama. Ini udah sinkron nih sama yang ada di GitHub page kita. Mana tuh? Oh, ini. Yang udah ada di GitHub page kita. Ini udah sama nih, sama persis. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya, apa sih untungnya pakai GitHub gitu kan? Kenapa nggak share colok cabut flash disk atau apalah gitu, atau kirim email? Jadi kalau di GitHub itu kita punya perubahan sekecil apapun atau untuk kolaborasi dengan teman-teman satu tim itu lebih enak. Contoh sedikit nih. Bayangin teman-teman kalau misalkan teman-teman naruh perubahan sedikit. Misalkan saya mau rubah di sini. Sini ya. Misalkan nih nama saya nih, saya ganti. Saya tambahin nih misalkan. Saya tambahin ini misalkan. Ini kadang kita ngelakuin perubahan di satu file, itu kita lupa di mana gitu kan. Kita lupa naruh di mana. Pada akhirnya teman-teman kalau misalkan masih pakai metode manual yang colok cabut flash disk, itu bakal harus harus nge-copy semua gitu. Sedangkan kalau GitHub itu enggak. Kalau pakai teknologi Git, langsung aja di sini git add git commit update nama git push min origin main master enter. Nah, dia yang diupload hanya perubahannya aja gitu loh. Yang diupload hanya ininya aja. Wah, mana tuh tadi? Ngilang dia. Nah, ininya aja. Jadi dia nggak ngupload satu file, nggak ngupload satu project, tapi dia hanya upload karakter yang dirubah aja gitu. Nah, sekarang coba kita cek di itu, kita berubah nggak nih? Wah, belum berubah. Coba kita cek di sini, udah ada perubahan belum? Semenit yang lalu. Harusnya di indeks ada perubahan. Wah, ini kayaknya internet saya lagi rada-rada nih. Nah, ini ada nih. Satu perubahan 1 menit lalu. Ini harusnya udah berubah di sini. Nah, udah berubah. Itu. Nah, kita flashback sedikit. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah pernah jadi developer sebelumnya, terutama developer web, dulu itu sebelum adanya teknologi Git ini sorry ini ya, tadi lupa disinggung.
GitHub, GitLab, Bitbucket yang saya sebutin tadi itu teknologi yang dijual itu namanya teknologi Git. Sebenarnya teknologi Git itu bisa kita install juga di server kita sendiri tanpa kita punya akun GitHub, kita punya akun GitLab. Kalau kita punya server, kita bisa bikin repository sendiri gitu. Nah, ini. Sorry. Git aja. Nah, ini teknologinya namanya Git. Nah, Git ini dibuat sama si Linus Torvald, teman-teman. Linus Torvald itu yang bikin Linux. Nah, jadi kan salah satu project open source terbesar di dunia yang developernya itu ada di mana-mana, itu kan Linux ya. Nah, jadi gimana nih cara teman-teman itu atau cara para developer Linux itu untuk kolaborasi, untuk bertukar source code kalau misalkan metodenya masih manual, masih kirim-kiriman email atau masih colok cabut flash disk gitu. Itu kan bakal ribet banget pasti karena ya filenya pasti banyak banget gitu. Dan mereka ya pasti nggak akan punya banyak waktu untuk milihin gitu. Ini file yang saya rubah, file ini, file ini, file ini, file ini gitu kan. Nah, makanya si Linus Torvald itu bikinlah teknologi yang namanya Git. Nah, ini bisa diinstal di server kita kalau kita punya server gitu. Jadi server kita yang menjadi hostnya si Git. Misalkan mau dikasih nama nih, misalkan saya mau bikin kayak Git apa namanya Gitjay gitu. Bisa. Nah, itu tinggal dimasukin Git itu di server kita. Itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita PowerPoint dulu. Nah, sekarang ini kan udah nih sampai result tadi ya. Udah terlihat ya resultnya. Nah, sekarang kita beralih ke GitLab. Hal pertama, yang jelas punya akun GitLab dulu. Lalu yang kedua, kita harus bikin project atau repository. Kita langsung ke GitLab kita. Nah, kalau teman-teman udah login, udah sign in, nanti akan muncul daftar listing project-nya. Ini GitLab ini saya udah lama nggak pakai. Makanya di sini kalau ngelihat teman-teman, update-nya 4 tahun lalu. Ya udah lama banget nggak pakai, karena udah beralih ke GitHub yang sekarang sudah tidak dibatasi reponya, repo private-nya. Kita klik new project. Nah, kita pilih create blank project. Kalau di GitLab tidak ada ketentuan seperti di GitHub untuk penamaan project yang akan dijadikan page seperti GitHub tadi. Kalau di GitLab bebas-bebas saja. Nah, cuman untuk kita mudah mengenalinya atau mudah untuk dibacanya, kita kasih aja di sini nama portfolio. Kita kasih nama portfolio. Terus jangan lupa visibility levelnya kita pilih public. Terus create project. Jebret. Nah, kan udah nih. Langkah selanjutnya adalah dengan cara kita masuk ke project lokal kita. Ini ke project lokal kita. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Kita kan tadi belum init ya. Tadi kan awal mulanya kan sama kayak ini. Kayak GitHub harusnya ya. Kita git init dulu, terus kita sertakan remote-nya apa gitu kan. Nah, sekarang kita cek dulu. Kalau belum ada git initnya, kita ls-a. Kita lihat. Nah, di sini nggak ada nih, kosong. Nggak ada git configuration. Ya. Nah, sekarang kita git init. Nah, sekarang kita cek lagi. ls-a. Nah, ini sekarang udah ada. Nah, ini kalau ada DS Store ini, sorry teman-teman, kalau ada DS Store ini dia ini namanya file ininya Mac, file apa?
file change-nya Mac ini lebih baik kalau misalkan teman-teman kalau yang untuk pakai Mac ya. Kalau teman-teman ngelihat ada folder ini sebelum diupload ke GitHub atau GitLab lebih baik dihapus dulu karena ini dia change. Jadi kalau misalkan itu project yang nanti untuk dipublik itu hacker bisa ngelisting dari situ, ini bisa menjadi pada intinya bisa menjadi salah satu celah keamanan lah kalau ada file ini sampai ke upload di GitHub atau GitLab. Kita hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita coba LS lagi. Nah, udah nggak ada. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita cek di PowerPoint. Ini udah. Ini udah. Nah, langkah selanjutnya kita coba nih. Karena kita di komputer lokal kita tadi udah globalnya itu pakai GitHub. Jadi, untuk kita bikin koneksi ke GitLab, kita harus config ulang. Tapi untuk spesifik folder yang project ini aja gitu, nggak semua folder. Jadi kalau teman-teman nanti ngecek folder sebelah, yang tadi yang udah kita upload ke GitHub, itu nggak akan berubah gitu. Karena kita nge-config-nya hanya di spesifik folder ini. Nah, caranya teman-teman bisa ikutin ini nih. Pertama, git config username. Git config user.name. Nah, di sini GitLab username GitLab saya itu kode grab. Nah, lalu git config user email ya. .email. Coba cek dulu. User email, ya betul. User email saya yang di GitLab itu com. Nah, ini udah nih. Nah, sekarang kita tinggal tambahin git remote add origin ininya ya. Kita mau URL-nya. URL-nya sebenarnya kita bisa cek di sini. Nah, ini kita bisa copy aja nih. Kita copy ini. Yang tadi kita hapus lagi. Enter. Os. Kenapa? Oh, gitnya double. Nah, oke. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Instruksi ini. Git add dot. Git commit min m kita pakai main kalau nggak salah. Nah, ini main ya, branch-nya main. Nah, teman-teman kalau misalkan itu nanti bisa tambah branch di sini. Dari CLI juga bisa. Cuman di sini kita Cuman di sini kita pakai yang sudah ada aja dulu. Git branch min m gede main. Nah, tandanya kita mau nge-upload ke branch main. Nah, ini udah sekali aja untuk teman-teman melakukan ini. Selanjutnya udah tinggal git add, git commit, git push, git pull, gitu aja. Jadi nggak perlu git branch lagi, kecuali kita mau merubah branch, kita mau mau pindah branch gitu. Langsung git push min u. Kalau di GitLab kayaknya min uf ya. Coba kita lihat min uf ya, benar gitu. Uf origin main. Wah, nggak jalan.
koneksi saya. Oke, jalan. Tungguin sambil kita baca chat ya. Wah, ke-reject. Branch protect. Oke, tunggu. Saya baca komen dulu ya. Thanks Kak, boleh minta PPT-nya nggak? Ya, nanti di-share. Nanti di-share ke Mas Walupi ya nanti mintanya. Ya, admin usul dan Pak Materi nanti minta PPT-nya ya, sama sekalian request. Maaf kalau nggak apa-apa. Iya, nanti Zoom record-nya bakal di-share juga. Durasi nggak terlalu lama kali, singkat juga biar lebih singkat. Ya, perlu check out ke branchman nggak Kak? Udah di check out sih tadi, udah ke branchman. Ini kayaknya masalahnya itu ada di, saya nggak tahu dari tadi pagi itu koneksi saya kalau ke GitHub itu selalu gini nih, mentok di sini gitu. Sebenarnya tadi kalau yang masalah mainnya double itu udah teratasin. Cuman ini pada saat upload, atau teman-teman Mas Firman atau yang lain mungkin pernah ada yang ngalamin hal serupa pakai GitLab atau pakai GitHub. Saya pernah juga sih GitHub kayak begini gitu. Cuman waktu itu cuman saya ulang-ulang terus aja gitu. Ulang-ulang terus ya akhirnya bisa. Iya pernah ke GitLab. Nah itu nggak tahu ya ini kenapa. Oke gini deh. Untuk kita untuk mempersingkat aja. Karena kalau ini nggak bisa juga. Sekarang kita pakai cara yang agak bukan agak mainstream ya, tapi kita langsung hard code di sini ya. Kita bikin index.html. Nah, langsung aja kita di sini. Sebelumnya kita bikin file baru dulu di sini. index2.html. Nah, ini mungkin nggak seperti yang kayak tadi, tapi kita bikin halaman sederhana aja. Nggak kayak ini. Kita nggak pakai upload dari CLI, tapi di sini kita nanti copy paste aja. Sorry. Nah, misalkan di sini misalkan nama saya ya, portfolio. Nah, di sini misalkan kita pakai H1 aja deh. Halo. Nah, kita bikin gini aja ya. Dah. Halo. Nah, kita bikin gini aja. Terus langsung kita tempel di sini. Kita langsung tempel di sini. Add new file. Ini commit ya. Nih kalau teman-teman pakai versi browsernya yang kayak sekarang saya pakai, dia cara commitnya di sini nih. Di bawahnya langsung. Nih ke branch-nya main, ya kan? Commit. Nah, oke. Nah, ini teman-teman pasti paham ya, ini keluarannya apa nanti, bakal seperti apa keluarannya gitu kan. Nah, sekarang kalau tadi di GitHub itu kan ada ketentuan ininya ya, penamaan di project-nya ya. Penamaan di project dia harus sesuai. Nah, kalau di GitLab itu beda lagi teman-teman ketentuannya. Kalau kita mau bikin GitLab page, caranya adalah ini di portofolio itu sudah saya sertakan. Di sini ada, sorry, kok menghilang dia. Harusnya udah saya masukin ke sebentar. Harusnya udah saya masukin ke ini, ke PowerPoint. Harus bikin satu file lagi. Ayo dong. Jalan. Kita harus bikin satu file lagi, file konfigurasi yang kita ngasih tahu ke GitLab kalau itu baca di sini gitu kan.
Saya lupa nama filenya itu. Nah, nama filenya ini gitlab.ci.yml. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ini kita copy aja, kita create new file di sini. Wah, sungguh. Kenapa dengan GitLab? Ataukah dengan operator kita yang bermasalah atau GitLab-nya? Sebenarnya nggak perlu sampai situ sih. Nah, ini kita kasih nama di sini. Kok bisa nggak ke save ya? Oh ini teman-teman. Ini kita tulis aja deh. Harusnya bisa dikopas ini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan berusaha untuk langsung ketik. Page. Stage deploy. Ini instruksi Linux nih. Artifacts. Betul. Lihat. Public only main. Nah, kayak gini teman-teman skripnya. Gini. Nah, ini kita commit. Oke. Wah, apa nih? Di kolom 11. Oke, ini kita edit. Kita editin plan editor. Plan editor di sini kita lupa kasih spasi. Harusnya begitu. Dead commit. Sip. Nah, pipeline-nya udah oke nih. Nah, sekarang kita ceknya tuh di sini, teman-teman. Di pipeline ini kita pilih ya. Dia harusnya di sini sudah contreng, sudah done. Sorry, di menu build, terus di sini ada menu yang pipeline aja ya, bukan pipeline editor. Nah, ini. Dia udah paste, udah centang ya, stack-nya udah centang. Nah, sekarang
saatnya kita coba buka. Kita coba buka kode grep.gitlab.io portfolio. Nah, kalau GitLab itu dia belakangnya harus slash nama project kita atau nama repo kita. Nah, ini muncul ya. Ini karena kita hardcode karena koneksinya nggak jalan-jalan, GitLab, pipeline-nya agak bermasalah. Nah, ini sekarang sudah muncul. Oke, kita sudah berhasil bikin GitHub dan GitLab page. Ini sebelumnya saya ucapkan sangat banyak-banyak terima kasih untuk Mas Firman yang sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai selesai. Mungkin untuk sesi kali ini kita akhiri sampai di sini. Tadi kita udah belajar bikin GitHub page dan GitLab page dan sedikit cerita-cerita ya. Cerita-cerita tentang pengalaman, cerita-cerita tentang pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.